Saya mau titip kurban lewat lazismu. Terima kasih atas partisipasinya, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak cara berkurban melalui lazismu. 1. Anda bisa melakukan transfer melalui lazismu. 2. Anda bisa langsung mengunjungi kantor terdekat lazismu. 3. Anda bisa menggunakan layanan jemput donasi oleh tim lazismu. Dengan berkurban di lazismu, 30% hak perkurban akan diantarkan ke alamat masing-masing. Kami juga menyediakan ruang promosi bagi lembaga, institusi, atau komunitas dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Lazismu Jember. Hari ini kita bertamu di Lazismu Jawa Timur, dan alhamdulillah kita disambut sangat luar biasa oleh Ustadz Zainul. Ustadz, insya Allah beliau ini juga menjabat sebagai kepala Lazismu ketua Lazismu di Jawa Timur. Ini sangat, narasumber kita hari ini cukup sangat spesial sekali. Jarang sekali kita bisa mendapatkan waktu dan peluang untuk bisa bertemu dengan beliau. Ini sangat luar biasa sekali. Selamat siang Ustadz Zainul. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz Zainul? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat saja. Sehat, masih kemarin dari keliling dari Banyuwangi, Genteng. Ya, Muncar, muter-muter kemarin. Iya. Ini kemarin kita jumpa terakhir kalau tidak salah di Situbondo ya, Ustaz? Oh ya, Situbondo. Turba. Ya. Itu banyak sekali poin-poin penting yang dijelaskan oleh beliau selaku Ketua Lazismu Jawa Timur. Nah, ini begini Ustaz, kita ingin menanyakan satu perihal penting Ustaz. Nah, ini terkait juga adanya programnya di Lazismu. Nah, ini karena adanya pertanyaan dari sahabat-sahabat Lazismu di Jember Ustaz. Nah, ini karena sangat antusias dengan program tersebut. Ya, ini program di Hari Raya Kurban Ustaz. Produk Lazismu yang dihasilkan dari kurban, yakni rendangmu sekaligus kornetmu ya. Ini bagaimana sih Ustaz kiat-kiat dan teman-teman Sobat Lazismu di Jember itu bisa bergabung atau ikut berperan besar dalam Hari Raya Kurban tersebut Ustaz? Ya, terima kasih. Jadi begini ya, memang sesuai mimpi kita bahwa kita ingin bisa para pekorban itu di mana saja berada itu bisa ikut terlibat di dalam program kurban yang dikalengkan itu. Bahkan kita mencanangkan target, kalau tahun yang lalu itu 8,3 miliar, tahun ini kita mencanangkan target 25 miliar. 25 miliar itu kan artinya 3 kali lipat ya, 300%-nya, dan itu tentu kita harus melibatkan banyak masyarakat. Bahkan kita telah mempersiapkan
seluruh dunia lah. Jadi kita ternyata banyak negara yang justru kurbannya itu melimpah tapi tidak bisa disembelih di negaranya. Misalnya kayak Singapura gitu ya, jumlah pekurbannya banyak, sedang kuota hewan yang disembelih di tempat itu atau di negara itu sedikit. Artinya lebih sedikit kuotanya daripada jumlah pekurban, sehingga kurbannya harus disembelih ke negara lain. Nah, kita menyiapkan perangkatnya, website segala macam, yang ketika orang buka website kita, itu orang bisa langsung klik bayar kurban. Jadi mereka bisa bayar dengan lewat PayPal, lewat payment gateway, jadi nanti bisa bayar lewat kredit card segala macam itu. Selain juga lewat QR code atau kris itu. Jadi selain kita melakukan kampanye besar-besaran di dalam negeri, kita juga akan mengkampanyekan besar-besaran ke seluruh dunia. Karena website kita sudah kita upgrade. Insya Allah nanti Sabtu depan kita launching. Baik bayar zakat, bayar kurban, infak, pokoknya semuanya para muzaki, para muhsinin, para pekurban itu harus kita mudahkan. Ya, semudah mereka bayar tagihan cukup dari rumah, ya seperti itu. Jadi bagaimana, apalagi kalau kemudian di daerah ya, artinya di dalam negeri di Indonesia itu kita, apalagi di Jawa Timur itu seluruh kabupaten ada kantornya. Insya Allah seluruh kabupaten sudah ada kantor lazismunya. Nah, saya kira bisa datang ke kantor, bisa transfer, atau bisa lewat tadi itu. Banyak jalan ya untuk mengakses kurban kita itu. Untuk selama ini produk yang dihasilkan 2 produk ya, Jadi rendangmu dan kornetnya. Iya. Nah, ini daging ini sangat menarik sekali sobat lazismu ya. Daging kurban yang setelah disembelih ini dibuat produk berupa daging rendang maupun juga dari kornet. Nah, untuk ketahanannya Ustaz, nah ini mungkin juga menjadi salah satu pertanyaan dari teman-teman sobat lazismu juga. Jadi saya kira sejak 5 tahun yang lalu ya, kita memang sudah punya impian untuk memproses korban itu, karena pada saat terjadi penyembelihan hewan kurban itu terjadi distribusi yang tidak merata. Artinya begini, bahwa di daerah-daerah yang jamaah masjidnya itu menengah ke atas, itu jumlah hewan kurbannya melimpah banyak kan begitu ya. Di kampung-kampung yang apalagi jatuh ya, jumlah kurbannya sedikit, sementara di sini melimpah ruah dan sampai numpuk, dan kan 1 hari 2 hari kan harus 1 hari harus habis kan. Nah, karena mereka kita kan nggak punya fasilitas untuk menyimpan. Nah, maka kita buat dalam bentuk dikalengkan tadi, rendangmu dan kornetmu itu yang masa berlakunya itu 2 tahun. Jadi dia bisa bertahan selama 2 tahun. 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu setelah proses tentu supaya tidak segera habis, di sekitar seminggu, bahkan mungkin paling lama sebulan di area Idul Adha itu. Sementara di 11 bulan yang lain kita masih sangat membutuhkan. Bahkan di Muhammadiyah ini ada 125 panti, ada 6.000 anak panti yang saya kira butuh itu. Dan kemarin itu dan sampai sekarang itu rendangmu dan kornetmu itu karena bisa mudah ya dimobilisasi, ditransportasikan, digerakkan, kita selalu kirim ke kebencanaan, mulai Nganjuk, Jombang, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, kemudian kemarin NTT, kemudian tadi malam kita kirim ke Malang, Blitar, dan Lumajang itu. Dan selain itu juga untuk daerah-daerah terpencil. Kita pernah kirim pakai perahu ke mana itu, ke pulau kecil di Probolinggo itu, Gili Ketapang.
Kemarin kita juga pakai pesawat perintis ke Bawean, kita juga bawa kirim rendang. Jadi karena usianya panjang, praktis, aman, mudah dikirim, jadi banyak fungsinya juga ya Ustaz. banyak manfaatnya. Artinya selain banyak manfaatnya juga kita bisa memperlama. Dengan dikalengkan itu manfaatnya jadi lebih lama, setidaknya sampai kurban tahun berikutnya. Jadi tidak ada apa istilahnya ya, tidak ada kosongnya ya, karena kita akan distribusikan pada saat-saat yang memang sangat darurat ya, penting kita gerakkan ya, langsung kita mobilisasi logistik kita itu. Nah, ini kalau kita tangkap sahabat Lazismu ya, ternyata apa yang disampaikan Ustadz Zainul, adanya produk yang dibuat oleh Lazismu berupa rendangmu maupun juga konetmu ternyata juga memiliki fungsi yang lainnya, yakni untuk aksi kebencanaan misalnya. Ya. Sehingga produk-produk ini bisa digunakan untuk aksi-aksi kemanusiaan dan disalurkan pada masyarakat yang mungkin terdampak oleh suatu bencana. Ya. Terkait dengan misalnya sangat fantastis sekali ya, bahwasanya tahun kemarin itu senilai 8,3 dan akan ditargetkan untuk kurban tahun ini menjadi 25 miliar Ustaz ya. Itu apakah ada target khusus untuk daerah-daerah yang di Lazismu daerah Ustaz? Jadi kita tentu dengan perencanaan target itu kita bikin semacam semacam roadmapnya lah kira-kira gitu ya, bagaimana bisa sampai 25 miliar itu. Nah, nanti tentu bekerja sama dengan semua stakeholder ya. Kemarin sudah mulai banyak juga yang dari luar persyarikatan, yang ini komunitas-komunitas, bahkan anggota DPR, DPRD, sekolah, rumah sakit, yang ketika ikut berkorban senilai 50 juta itu logo pribadi, logo keluarga, logo institusinya, logo komunitasnya itu bisa ditempel di kaleng rendang kita itu. Jadi itu sangat menarik. Jadi misalnya Harley Davidson Club itu ya, wah, dari mana HD Club Jember misalnya, bisa ditempel di situ. Asal sejumlah tadi, jumlah nilai korban yang ditentukan ya. Ini sangat luar biasa. Ternyata saya kira begini Ustaz, program rendangmu maupun kornetmu ini bisa hanya dikelola oleh pribadi. Ternyata tidak, bisa dilakukan oleh secara kelompok Ustaz ya, lewat institusi atau komunitas. Bahkan logonya bisa ditempel di brand rendangnya. Iya, di rendang itu. Nah, itu apakah ada ini Ustaz? Mungkin biaya mungkin? Nggak ada ya, pokoknya nanti titip korban 50 juta nanti dapat itu kan jadi 1.000 ya. Jadi 1.000 kaleng. Nanti yang 20% untuk Lazismu, 30%-nya untuk korban, 50%-nya didistribusikan sendiri oleh komunitas itu. Nah, komunitas itu kalau nggak bisa mendistribusikan sendiri ya dititipkan kita ya nggak apa, alhamdulillah kan itu ya. Nah, ini sangat luar biasa Sobat Lazismu. Ini sudah insya Allah dari sedikit pertemuan ini sudah menjawab ya insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kemarin mungkin masih jadi pertanyaan teman-teman di Jember Ustaz. Nah, ternyata kebermanfaatannya sangat cukup banyak. Jadi kurban yang dikemas secara produk berupa rendangmu maupun kornetmu ini bisa berjangka lebih banyak. Nah, ini apa yang sampaikan Ustaz Zainul tadi untuk meratakan karena masjid-masjid yang mungkin dikatakan jumlahnya cukup besar maka itu menerima hewan kurban yang melimpah lebih banyak ya. Sedangkan di wilayah-wilayah yang mungkin pelosok itu belum tentu ada ya. Belum tentu ada, betul. Dengan adanya ini Lazismu mengambil langkah yang sangat strategis agar dapat nilai-nilai. Jadi intinya biar pemerataan distribusi. Iya, pemerataan dan itu saya kira semua yang kita lakukan itu sudah melakukan uji, artinya yang kita lakukan itu sudah
mendapatkan sertifikat persetujuan lah kira-kira gitu dari Dewan Syariah Pusat. Jadi kita tinggal mengoperasionalkan saja. Dan seluruh rangkaian proses itu di produk kita itu sudah legalitasnya sudah clear, termasuk kehalalan maupun kehalalan proses tentu juga kan, karena mulai proses penyembelihan. Jadi sertifikat halal itu mulai rumah potongnya, prosesnya di Pengalengan, kemudian izin edarnya dari BPOM ya, MD, semuanya sudah clear. Dan bahkan kita sekarang sedang memproduksi opor ayam, dan sudah ada contohnya, sudah kita produksi. Bahkan kita terus terang mengantisipasi ya, kalau kira-kira opor ayam ini saya kira efektif karena dikalengkan. Jadi kalau misalnya ini kan lagi anjuran pemerintah kan nggak boleh mudik kan gitu. Jadi anak-anak yang mau menghormati orang tuanya tinggal telepon saja ke Lazismu Jember atau Lazismu Jawa Timur. Saya butuh opor, tolong kirim ke orang tua saya. Dan saya kira sangat murah lah untuk ukuran di kita. Beratnya 325 gram. 325 gram. Tentang sangat unik sekali, ternyata saya baru tahu ada opor ayam. Ya, ada opor ayam. Satu kegiatan dengan jadi kurban ini? Tidak ada. Jadi waktu itu gini loh, prinsipnya itu bagaimana kita Lazismu ini bisa melakukan kebermanfaatan ya untuk umat itu. Jadi waktu itu ketika ayam lagi murah-murahnya itu, kita mencoba membeli ayam gitu kan, bahan baku ayam, lalu kita proses. Ya memang belum seberapa. Kalau keterlibatan masyarakat seluruh Indonesia terhadap opor ini besar, maka insya Allah peran Lazismu terhadap peternak itu juga insya Allah semakin besar. Iya kan, semakin besar. Ini juga masih, kalau ini masih proses, belum kita produksi, dan sebentar lagi insya Allah itu rica-rica patin itu juga kita kalengkan. Semuanya dalam kaleng 325 gram. Kalau itu bisa diperjualbelikan bebas nanti. Artinya karena tidak terkait dengan kurban yang ini. Kalau untuk yang kornetmu maupun rendangmu, Ustaz, itu apa bisa dijual? Enggak, kalau itu kan kurban ya. Tapi kalau mau infak ya monggo. Saya pengen rendangnya nih, kalau infak monggo kan gitu. Yang jelas tidak untuk dijual belikan lah, karena daging kurban. Ya gitu. Insya Allah sudah cukup menjawab ya pertanyaan teman-teman. Ternyata tidak perlu diragukan lagi. Ternyata produk rendangmu maupun kornetmu maupun juga tadi disebutkan ada opor ayam. Nah itu insya Allah sudah sesuai dengan standar kesehatan ya Ustaz ya. Ya, standar internasional. Internasional ya bahkan ya. Nah, sudah dikeluarkan bahkan MUI mengeluarkan maklumat untuk apa ya? Label halal. Label halal. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu Ustaz. Terima kasih atas waktu dan sukses untuk teman-teman di Jember. Amin. Tetap semangat. Semangat. Oke, sobat Lazismu, sedikit pesan ya, ini kapan lagi kita akan kurban. Nah, kalau teman-teman mungkin masih bingung ya menunggu kesempatan kurban, maka di Lazismu Jember sendiri kita membuka tabungan kurban. Nah, teman-teman sahabat-sahabat Lazismu, dana yang sudah mungkin Anda kumpulkan itu bisa dititipkan di Lazismu Jember. Ditambungkan sebagai nanti ketika sudah waktunya tiba, sudah terkumpul semua, maka dana tersebut bisa dikorbankan. Tunggu apa lagi? Kapan lagi ada kesempatan? Nah, bisa kita mulai dari sekarang. Saatnya mulai melangkah. Iya. Terima kasih, Ustaz. Masih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.